sampai yang sempat bisa anak cucu disebutkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mas-mas, dulur-dulur yang dimuliakan Allah. Ini ngaji 91 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Sadaqallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ayat menjelaskan hale keadaan yang Yahudi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam aturan pendidikan jenengan ojo sampai salah paham bila Kanjeng Nabi niku Madinah iku negara Islam. Jadi teng Madinah itu buatan Islam kabeh, kadang perkampungan Yahudi, juga Nasrani, juga orang Badui yang tidak beragama Samawi. Jadi persis Indonesia ini, perkampungan Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, lan sampai turuting. Jadi sehari-hari Nabi Muhammad itu bertemu dengan non-muslim, bermuamalah sehari-hari dengan non-muslim. Kata riwayat Kanjeng Nabi dulah wong Yahudi, orang ada dalam Kanjeng Nabi bahkan sampai wafat masih punya urusan dengan orang Yahudi. Tapi kumpul sehari-hari itu juga membuahkan pengetahuan. Nah, salah satunya yang diceritakan ini, yaitu bahwa orang Yahudi itu ma qadarullaha haqqa qadri. Gak iso nek wong gak iso nguwongno. Tapi ini pangeran ya bahasa ini gak iso mereka tidak mampu mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Gak iso menyucikan Allah dengan sebenarnya kaya wong Islam. Gak iso menghormati Nabi ini dengan sebenarnya. Ono kebablasan. Contoh menghormati Nabi Isa, kebablasan dadekno pangeran. Wong Yahudi yang ngono. Sebagian orang Yahudi ada nabi namanya Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Jarene wong Yahudi Uzair iki anak Allah, anak Allah. Jadi wong Kristen. Jadi wong Kristen Isa anak Allah. Cara iso mengagungkan Nabi itu kelewatan kebablasan. Nah sing akeh gak iso. Sejak kali umat Islam saya mboten wonten sing menuhankan Muhammad ada. Dari aliran apapun, mazhab apapun tidak ada. Dan salah satu alat jangan disiplin apa jenis yang menjadikan Muhammad itu Nabi sholawat. Saya sampean itu sholawatan kepada Kanjeng Nabi itu ya Allah, Allahumma ya Allah sholli ala Sayyidina, berikan rahmat, berikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Jadi umat ini ndongakno Nabi ini. Jadi tidak mungkin menuhankan ndongakno. Itu salah satu kehebatan sholawat dalam tubuhnya umat Islam itu jadi alat secara ilmu ya, yang menjadikan umat Islam ini tidak bisa menuhankan nabinya. Jangan ini dengan Nabi Muhammad dengan mengucapkan sholawat. Sedangkan orang Kristen bukan mendoakan nabinya, tambah jaluk nabi ini. Dan jaluk ini kena teman nanti bisa menuhankan.
Apalagi diketahui Nabi Isa itu banyak sekali mukjizat-mukjizatnya, sehingga aneh ya Allah kok ngono. Termasuk hal-hal yang tidak manusiawi, gak rapi ya, Nabi Isa itu. Jadi wong iki gak iso nglakoni ngono. Sehingga kudu Tuhan, kudu wong iki pangeran. Makanya disebut begitu. Nah, salah satunya orang Yahudi itu punya nabi. Nabi itu orang yang menerima wahyu tapi tidak diperintah mulang. Jadi gawe dhewe itu nabi. Nabinya Allah itu jumlahnya 124.000. Ini sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. NU Muhammadiyah sepakat. 124.000 nabi dan dari 124.000 itu yang dijadikan nabi, yang dijadikan rasul 313. Ini sing kena diwiritan 313 itu. Salah satunya maca Fatihah ping 313 sama nek ndek hajat apa-apa. Ini 313 itu jumlahnya rasul, jumlahnya wali dalam satu zaman. Satu zaman itu satu koran itu satu abad. Jadi setiap 100 tahun itu ada walinya Allah, jumlahnya 313. Ada wali kutub, wali autad, wali abdal, wali macam-macam. Anak wali murid barang macam wali-wali daya. Ya, jumlahnya 313. Pahlawan Badar itu 313. Wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil, jumlahnya 313. Ini kena coba-coba kapan-kapan duwe hajat maca Fatihah ping pinten? Ini masyhur, ijazah masyhur para kiai. Nah, dari jumlah rasul itu ada nabi yang bukan rasul, salah satunya yang sama kenal Nabi Khidir. Wongnya oleh wahyu tapi tidak bertugas ngajar, sehingga gak pati iso mulang. Nek mulang bingungi. Contohnya saya bingung Nabi Musa. Diulang Nabi Khidir, ada juga dipateni, perahu benar-benar dibolongi. Malah gak sabar, gak sabar ya wes. Ada firaqu baini wa bainik, sama gak sabar Pak kono. Sing jelasno ya ora mati iso jelasno wong iki. Wong ilmune gawe dhewe hasilnya ngono. Pokoke Musa ngerti ya aku iki mateni arek bolongi perahu ngedekno tembok iku. Kuwabe iki Gusti Allah butuh karo dhewe. Wa ma fa'altuhu an amri. Tidak aku kerjakan sendiri, semua itu perintah Tuhan. Tapi Musa gak ngerti. Termasuk nabi yang bukan rasul adalah Uzair. Uzair. Ini kira-kira dua titik bukan apa-apa. Uzair itu kaya Ashabul Kahfi ceritanya. Wong iki yo aneh-aneh ngono. Salah satunya adalah suatu saat Uzair berjalan-jalan di Palestina. Bukan di Palestina, di daerah situ. Kota mati. Terus Allah gimana ya? Masa sudah hancur mati gini, nanti mau dibangkitkan lagi gimana? Dua pikiran ngono langsung digawe turu ambek Gusti Allah. Turu nek suwene 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Ya apa yang bisa urip nah iki ya. Fa amatahu Allah. Terus orang itu dibuat mati oleh Allah. Turu untuk mati. Dibuat mati mi'ata sanah. 100 tahun. Barang 100 tahun ditangani Gusti Allah, ditakoni kam labith. Wis turu suwe ya. Kali malaikat ditakoni ngono. Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Nggih turu suwe iki mbok sedina setengah. Qala bal labithta mi'ata am. Sampeyan wis turu 100 tahun. Lah ya Ashabul Kahfi pinten? 309 nggih. Tapi Uzair 100 tahun. Barang ditangani dikon delok bontote sampeyan. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lak ke rumah. Jangan lodeh, harus sepanjat. Padahal wis 100. Kamu dodol miler ke ayam.
Padahal satu lah barang delok panganane kok sik utuh sik seger. Wandur ila himari delok jarane himar. Yo gak rupa wong belunge wis morat-marit. Satus. Lho, iki kok. Lah iki wiritane wong ibu-ibunya zaman biyen. Ibunya zaman biyen itu nek masak-masak orang duwe kulkas. Jadi wiritane apa? Ayat iki mah. Gak mambu-mambu masakan iki. Nek saiki wong duwe kulkas ora patek wiritan. Nggih, lam yatasanna tidak diubah oleh waktu, diubah oleh tahun. Bontote, to'amika, minumannya juga. Jadi salah satu keistimewaannya Nabi namanya Uzair. Barang delok napa niki jenenge? Jarane mumpun wajur gak karuan. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wandur ila al-idham, delok belunge sing marat-marat. Kaifa nunshizuha. Belum ya apa nek digadhokno nek Gusti Allah. Dadi napa jenenge moro-moro gadhok karep nglumpuk karepe dhewe summa naksuha lahma. Moro belunge dadi ana daginge dari mutuh ngadeg maneh bengek. Kejaran iki Quran iki kudu cerita riwayat iki Quran sing cerita. Musik. Nah sing lunga sing delok lah butuh uang lah. Mukjizat-mukjizat yang seperti ini Nabi Muhammad tidak diberi. Dan bukan itu mukjizat. Nabi Muhammad tidak perlu mukjizat gini-gini. Mukjizat Nabi Muhammad adalah akhlak yang mulia. Pokoknya ningali mirsani Nabi Muhammad itu mesti takluk mas. Gitu. Mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar urun ningali wajah Nabi Muhammad. Gak iso gak mesti iman. Pokok mirsani wajah mandang. Kayak sama dalam fotonya alim. Menurutku kan langsung eling Gusti Allah utawa yo nabi. Pengen dadi saleh kaya wong iku. Ningali Nabi Muhammad iki nggih ngono. Luwih-luwih. Saking barake rohani ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok orang kafir di zaman Nabi sebab mboten kersa mirsani Nabi saking gedine. Kayak sama lah gedhe ngambil uang lah ogah Mas Mawon. Termasuk yang paling geding adalah orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Bukan enggak percaya ajarannya, tapi geding ngambil wong hasadan min indi anfusihim. Jadi wong Yahudi niku pun gak ada pikiran engkau sing bakal dadi nabi terakhir niki keturunane Ishak dari Bani Israil. Baik nabi-nabi liyane itu keturunan Ishak. Gak ruruwe nabi diutus itu keturunan Ismail, sanes keturunan Ishak. Paham ya? Lho ngene iki nak gengsi-gengsian keluarganya biasa saja. Padahal zaman biyen iku wong Yahudi senengane ndodongno iki lho. Kitab suci. Ini dari Tuhan ini. Kamu ini orang Arab enggak punya. Enggak ada nabi, enggak ada wahyu yang turun kepadamu. Ini kami ini orang yang benar karena turun napa? Wahyu kepada kami. Jadi dakwah Yahudi, dakwah Nasrani. Walaupun Yahudi itu bukan agama dakwahnya. Bukan misionaris. Sing misionaris niku wong Kristen ambek wong Islam. Wong Islam bahasanya jenenge dakwah, nek wong Kristen jenenge mission. Artinya padha, ajak-ajak wong mlebu agama. Nek Yahudi mboten. Tapi tetap disombongno Yahudi iki lho kitabe. Lah gak roh sing wong disombongi tibake nabine tak kok kono ya apa rasane? Kuweting ambek mambu-mambu isin. Kayak wong pamer, tiba sing dipameri duwe api. Ya itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Dan ini ya. Lebih itu kebiasaan orang Yahudi. Dan kebiasaannya orang Yahudi napa?
dudu-duduno kitab suci ini wa kuntum tastaftihuna min qablu. Dulu kamu sering menunjukkan kitab sucimu. Nah sekarang kok gak minder kali Al-Quran. Bedanya saat itu kalau Al-Quran itu belum ada wujudnya, Bapak Ibu. Oh kamu Ibu. Tidak ada wujudnya. Wujudnya adalah di dalam pikiran, dalam hati. Nah sama mau coba ya, Quran itu qulubuhum masahifuhum. Hatine iku lah mushafe. Nah sama mushafnya di lemari tentang Ramadan. Iku lah ngodong. Nah kalau sahabat itu punya karakter Quran itu yo di rumah ditirono terus hafal. Cuman sayang mungkin waktu zaman Sayyidina Abu Bakar banyak yang meninggal, sehingga muncullah gagasan untuk Quran ini supaya aman didokumentasikan. Nek ngandalno iki marang mati ya wis sudah. Yang meninggal banyak sekali pada perang Yamamah pada masa Sayyidina Abu Bakar. Oke. Ya napa wong Yahudi? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Idh qalu ya, tatkala ya, utamanya ketika mereka berkata ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Gak fair. Mereka mengatakan apa? Allah tidak menurunkan apa-apa kepada manusia berupa kitab. Kenapa enggak fair? Ini hanya ngomong pada Nabi, pada masa Nabi Muhammad. Sebelumnya mereka tunjukkan ini loh dari Allah. Pada masa Nabi Muhammad tidak ada. Dia bilang Gusti Allah gak muncul apa-apa. Lalu berarti kan apa di situ apa? Gak konsisten dengan omongannya. Sebab mereka apa? Menyembunyikan. Sama nak mau tiba nak orang ini. Angka bil akhbar an Atha ibni Yasar angka bil akhbar qala allamani abit Taurat illa sifran wahidah. Katanya Ka'bul Akhbar ini wong Yahudi mlebu Islam. Barang mlebu Islam nak cerita, aku biyen Yahudi. Allamani abi at-Taurat, aku diulang bapakku Taurat, bapakku kiai aku Gus, aku diulang Taurat. Ya, Ka'bul Akhbar itu pintar sekali, ulama. Tapi ulama Yahudi. Barang mlebu Islam ya dadi ulama Muslim. Sebab itu kata riwayat Ka'bul Akhbar. Dan riwayatnya banyak bercerita tentang pengalamannya menjadi orang Yahudi dulu, digandeng-gandeng kali ini Islam. Ya sama aja sebenarnya. Nah itu dia mengatakan illa sifran wahida. Taurat itu diajar maka ambil bapak kecuali 1 lembar. Karena yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu. Disembunyikan, dimasukkan laci peti. Falamma mata abi, nalika bapakku mati, fatahtuhu, petimo laci tak buka. Soalnya aku roh sing disengit maka diulang aku apa ini? Fatahtuhu tak buka. Fa idza fihi nabiyyun akhir zaman. Ternyata di situ ada informasi tentang nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tulisan itu Taurat. Gak diulang no. Soalnya geting. Mungkin mulai Nabi Muhammad dikira gak diulang lagi. Soalnya Nabi terakhir gak lahir di Palestina, lahir di Mekah. Hijrah nang Madinah sopo, gak ono liyane Muhammad. Wa sultanuhu bisyam, daerah kekuasaannya sampai ke Syria. Syria itu bukan Arab, ya. Yang diarani Arab itu Hijaz. Jadi itu Makkah Madinah biyen. Berarti Mesir itu butuh Arab, Libya, Maroko itu butuh Arab. Saiki di era modern disebut negara-negara Arab. Biyen mboten. Jadi wa sultanuhu bisyam, padahal Syam itu nggih kekuasaane Persia. Pemosa iki ngono ngomong Amerika, kaya negara sing paling adidaya.
Jadi nek wis diomongno kekuasaane sampai Syam itu berarti padha ambek menguasai dunia. Aslinya. Karena saat itu hanya ada dua, Romawi, Persia. Wong sak donya itu yang paling kuat Romawi, Persia. Di zaman Al-Qur'an tuh turun. Nek sakniki ya sing paling kuat ono di pikirane sama sapa? Amerika kayak ngono nggih. Cina kabeh ini. Cuman begitu dulu Persia dan Romawi. Nah, Syam itu adalah Persia. Dikuasai Persia. Lah mereka itu tidak mau menghargai Allah, tidak sebenar-benarnya. Kenapa? Karena gemar menyembunyikan ajaran di antaranya. Jadi itu salah satunya yang terbukti yaitu ajaran tentang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad gak diulang. Napa cek gak iman. Itu yang diceritakan oleh Ka'bul Ahbar. Quran yang mana ada Quran? Jangan bukakan ayat 91. Jangan bukan luput. Tubdunaha wa tukhfuna katsira. Nggih. Mereka Qurannya dipundur. Jadi juragan Rosi itu juragan Rosi sama sini. Gak tahu ganti Rosi. 91. Qul man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Katakan wahai Muhammad. Lah terus sapa sing ngedukno kitab modul nang Nabi Musa biyen? Nek sampean ngomong Gusti Allah gak ngedukno apa-apa. Jarene wong Yahudi pangeran gak ngedukno napa-napa. Senengane ngomong ini ku gak iso pas. Dikengen jawab Kanjeng Nabi, Qul katakan wahai Muhammad. Nah terus biyen sing ngedukno nang Nabi Musa sapa? Lek kudu Gusti Allah. Sing kok iman niku. Biyen kok dudu-duduno. Barang saiki mau ngakoni. Qul katakan wahai Muhammad, man anzalal kitab? Siapa yang menurunkan kitab? Yaitu kitab Taurat. Alladzi jaa bihi Musa, yang dulu diturunkan kepada Musa, nuran sebagai petunjuk, wa hudal linnas, dan sebagai nama cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, ingat. Jadi bahasanya Al-Quran itu pemomong saya ini sopan. Bukan nuran wa hudan lil yahud. Jadi Taurat niku mboten namung dadi cahaya petunjuk bagi orang Yahudi tok, mboten. Hudan linnas. Padha kali Kanjeng Nabi, nggih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, ya karena sama. Jadi kitab suci itu ya memang suci, dibaca orang Yahudi ya suci, dibaca orang Muslim ya suci. Iki sing ngomongi Gusti Allah, dibaca untuk manusia. Ajaran kebaikan itu untuk manusia. Sebab itu Al-Quran mengatakan begitu, katakan Muhammad, siapa yang dulu menurunkan Taurat kepada Musa, yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Loh, aslinya nak Kanjeng Nabi ini ngapain hati ini wong Yahudi. Jadi walaupun umat Islam itu mengakui atas kebenaran Yahudi. Nek sampeyan gak percaya Nabi Musa, gak percaya Taurat, imannya sama kalem, Pak. Makanya rukun iman itu ada 6, salah satunya percaya kepada Nabi dan Rasul. Sopo Musa termasuk. Percaya pada kitab-kitab suci, bukan hanya Quran, kepada Taurat juga, Injil juga. Paham ini? Itu bahasa Al-Quran itu. Tapi kemudian yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa itu dijadikan taja'alunahu qaratis.
mek didadekno lembaran. Lah. Sakjane iki kan ngomong wong Yahudi. Tapi asline ya wong Islam ya enak. Quran itu kok anggap lembaran-lembaran tok iki. Taj'alunahu qaratis. Sing kok pamer-pamerno tubeduna. Dan ini perilakunya orang Yahudi memamer-pamerkan kitab suci. Tapi tidak untuk hatinya, tidak untuk petunjuk hidupnya. Dia ya ibarat saya ini pajangan. Hafid-hafidan, kayak pamer-pameran tok, bukan untuk apa? Ini bukan berarti yang hafid keliru ndak, yang lomba MTQ keliru ndak. Tapi salah satunya adalah Kiai Arwani Kudus. Itu tidak boleh santrinya melok lomba-lomba apa jenenge ini? Pilau apa ini? Pilau kiroah itu. Supaya nggak alih fungsi. Ini hanya untuk show. Oh suaranya enak-enakan. Ini kitab suci. Ini manual. Manual itu buku petunjuk. Ibarat sama buku proyektor. Itu ada buku petunjuk yang rusak-rusaknya ini wajah nih. Ya Allah. Lah lek gak ono buku panduane mbok utek-utek. Lah Gusti Allah tuh yang duwe produk nyiptakno jenenge wong. Iki produk Gusti Allah. Digawani manual, digawani buku petunjuk, buku pedoman. Lek rusak-rusak kaya kula jenengan iki kudu dimaca. Ya apa dandani ini. Nggih napa? Iya. Karepe Gusti Allah ngono. Aja kok Yahudi, ya bener duwe kitab suci. Nek kitab sucine namung dadi korotis kertas. Kertas tok. Ya tapi wis lumayan Pak duwe kene. Ono sing gak duwe. Ayo tak takoni sampean duwe mushaf apa ora? Ndi omah. Tuku apa dikai? Ini lho nggih. Kula niki wasiat damel jenengan sedanten. Mosok dadi wong muslim gak tau tuku Quran. Liyane yo gawe sing gratis-gratisan di musala kadang yo suwe-suwe. Ya Allah, ya Allah. Sampeyan tumbas Pak, sampeyan tumbas masuk pokok buat tuku Quran nganyang. Itu kuwi sing larang aja dinyanyi sewu. Semar ngono milih sing apik dhewe, sing guruke sama seneng, warnane sama seneng, sama kok. Kula niki enggak ada kebiasaan lunga nandi-nandi, enggak ada iki. Moro tuku Quran niku. Tekek meja, tekek kono, cek gampang. Nah, kula mboten saged maca, Gus. Mboten saged maca, mboten napa-napa ndelok tok ngene. Mumpun ganjaran. Gak lapo-lapo mek ndelok tok oleh ganjaran salah sijine ndelok Ka'bah. Gak usah lapo-lapo, gak usah zikir, ndelok tok ganjaran. Nomor loro, ndelok ibu. Lah ibu wis mati, fotone delok. Gak duwe fotone, kuburane maesane delok. Ganja, gak usah ndonga, lek ndonga ya tambah ganjaran. Niki jenengan mirsani ya Allah. Nah, kene buku. Niki wis ganjaran. Terus ningali huruf-huruf niki ganjaran. Dadi meneh ngono Pak, meneh buka Al-Qur'an. Oh, saya ono huruf. Ganjaran. Gelem lakoni iki suwe-suwe kali Gusti Allah diobano atine. Mosok nek bukan. Mosok gak kepengin iso maca. Nggih napa? Nggih. Tapi lek wong Islam, jare Islam mulai lahir nggih. Quran gak duwe. Nyele. Wis sampe jujur nang duwe Quran ta gak? Gak. Mau tak Mekah itu kan? Sama tumbas saya itu. Kalau sing gede ngeten iki digawe salat tahajud. Tahajud niku sing apik salat dalu niku ngadeg suwe. Jadi salat malam dimulai dari maghrib, salat sunai niku ngadeg suwe.
Kalau sholat siang mulai dari syuruk duha dan sak piturute nek dilakoni aman sunnah cepat. Berdirinya itu cepat. Jadi sing diwaca kul ya kafirun kuliah. Tapi nek dalu niku ngadeke dangu. Lah mboten kula apale mek kulhu tok Gus. Ya kulhu sampean balen-baleni. Aja rokok-rokok saya paham nggih. Nek sampean salat ya. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lu aja kesusu rokok niki nek sampean apa lek kudu dalam apa Quran ya dike nglana. Dalam apa surat sing rada dawa. Yasin sampean apa mboten? Lek bareng apa? Lek dhewe mbiyen salamun qaulan. Balik ketemu kan salam. Ya, mungkin. Yang penting ngaji lagi ya. Quran itu panduan. Jadi memang benar salah satu yang sangat bagus panjenengan ada kumpulan ini ngaji Quran ya. Jarang ngaji kata jenengan itu. Yang kono-kono itu nggak tahlil, nggak tibaan. Gelem kumpul ngaji istimewa. Mungkin dadosaken pokul. Amin. Tak terus nah. Lah Al-Qur'an niku Pak, nggih biyen gak ono Qur'ane. Tegese gak ono napa niki jenenge wujude ngeten. Dan itu berlaku lama sekali. Niki kula kajeng cerita masalah Qur'an. Quran itu sewaktu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku gak iso nulis, yo gak iso maca, yo gak tau sekolah, gak tau guru, gak tau ngaji, gak tau takon sapa-sapa. Tidak pernah ada buku sejarah yang menceritakan Nabi pernah bertemu cendekiawan sapa gak tahu. Tapi disitulah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru di situ mukjizatnya. Saumpama Nabi biyen tahu ketemu sapa sing pinter, pasti orang-orang akan bilang begini, oh berarti Quran ku aja-aja gawe. Fotokopi teko buku. Paham ya? Nabi niku wa ma kunta tatlu min kitab. Al-Quran juga yang ngomong ini. Muhammad, kamu enggak pernah baca kitab. Wala takhutuhu biyaminik, ya sama juga iso nulis. Idzal lartabal muftilun, umpama iso maca iso tulis pasti ragu. Ini jangan-jangan Quran ini saduran saja dari Injil dan Taurat. Sebab isinya persis Pak, ono cerita Nabi Adam ya ono di Injil. Siti Hawa ya ono, Nabi sapa Yusuf ya ono, Solomon, David ono kabeh. Lah Muhammad kok ora teko endi? Paham? Muhammad itu gak tahu kumpul wong terpelajar sama sekali. Penggawainya Nabi Muhammad itu nih, ketok uang dulu nih. Terus kanjeng Nabi nang guwa. Soalnya kanjeng Nabi niku mulai umur 7 tahun niku wis dadi nabi. Niki nek kajiane tasawuf. Sejak anak sudah mulai ngerti kira-kira bermain-main itu. Niku kanjeng Nabi niku wis dadi nabi. Balik krungu Jibril, Muhammad anta nabi, Muhammad anta nabi. Jadi wong kaya gak patek normal, krungu-krungu gak ono rupa. Paham ya? Itu sejak kecil. Apalagi Nabi Muhammad saat itu kemudian dibelah dada oleh 2 malaikat. Sejak itu kanjeng Nabi ini gak patek kerasan, nek suwe-suwe ambek wong menyendiri, bertanya-tanya. Jadi nang gowo iku mboten namung pisan terus mudhun ala-ala mboten, Pak. Buwala balik kanjeng Nabi niku. Sejak enggak ada garwa Siti Khadijah, nggih, niku berkali-kali kanjeng Nabi saben nang gowo Hira itu. Jabal Nur. Dan itu subhanallah tinggi, Pak, gunung itu. Enggak seperti Gunung Ukir, enggak kurang tinggi. Bukit yang tinggi. Terjal. Kula bayangno ya apa ya Siti Khadijah itu ngeter orang sunah. Yang pulang nggak ada jawaban apa-apa. Baru 40 tahun itulah
Kanjeng Nabi diperlihatkan Jibril dalam wujud aslinya. Umur 40 tahun. Dalam wujud aslinya menakutkan. Ya menakutkan terhadap Nabi tambah melihat dari ufuk barat dan ufuk timur itu swiwine Jibril. Ya, penampakan. Kemudian Nabi diperkes kali Jibril ini, ya, didekap sampai hampir sesak nggak bisa nafas. Iqra, baca. Ma'ana biqari, aku gak bisa maca, aku mboten saged maca. Dalam terjemahan yang lain, baca apa? Jadi orang modern ngomong ini, baca apa? Sebenarnya yang diminta oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah SWT, ya baca kondisi. Baca masyarakatmu itu, baca alam raya, baca jagat. Ini kitab semua ini. Tanda-tanda kekuasaan Allah semua. Baca. Itulah ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya. Iqra. Balangin. Ma'ana biqari apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngomong ciptaan. 5 ayat yang turun dari surat Al-Alaq. Tapi Nabi ketakutan dengan penampakan sehingga Nabi ketika sudah dilepaskan tunggang langgang pulang sambil gemetaran, bahkan Nabi sampai mau terjatuh. Dalam riwayat lain Bukhari sampai dalam bahasanya aku koyok-koyok. Jadi Nabi masih ingin menantang apa ini gitu ya. Kebingungan, ketakutannya sampai di rumah istrinya, Mas, kemana? Gak apa-apa. Aku udah kata orang ini, gak apa-apa Mas, sama mau ngapain Mas. Khadijah juga gak tahu, ya. Gak bisa jelas, no. Tapi intinya Khadijah ini percaya ya sampai bojo ini. Sama ini, innaka la tasilur rahim. Sama ini gayanya sambang dulur, nyambung dulur, wong apik. Wong apik gak kirone disia-siakno Gusti Allah. Pangeran bahasane ibaratnya durung kenal meneh tak jak nang omahe dulurku jenenge Waraqah bin Naufal. Ini seorang pendeta Kristen yang sudah sepuh. Jangan ceritakan aku, langsung ceritakan aku. Itu yang terjadi ya. Terus Kanjeng Nabi bijak Khadijah ke sepupunya Waraqah bin Naufal, pendeta utawa saiki apa jenenge? Ya pastor lah, kondisi sudah tua buta. Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad cerita jarine Waraqah, "Dzakan namus iku malaikat yang turun kepada Musa, turun kepada Isa." Sama niku dadi nabi. Ya. Jadi nabi itu diyakinkan oleh orang Kristen. Tenang, gak apa-apa. Iku nabi iku. Sik sampeyan sabar. Iki sik persiapan iki dibungkas sama dintas ya. Disuruh menyampaikan. Engko nek sampean berjuang tak ewangi aku mlebu. Aku ngewangi sampean. Tapi yang sudah sepuh, jadi enggak menangi Rasulullah SAW dakwah Waraqah bin Naufal ini nanti. Ya. Tapi Qur'annya ada atau tidak? Enggak ada. Mudun maneh Jibril ya ayyuhal muddassir iki wong kemulan. Sama niku oleh wahyu turu wae. Tangi. Ya wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir. Wis wayahe saiki mulang. Wa rabbaka fakabbir. Takbirah besarkan nama Allah. Wa thiyabaka fathir umban ngambil kok ngumbar-umbar. Rasulullah disuruh mencuci ban karena ini simbol. Sama lek dakwah kok lambine elek. Ngomong. Anak kiai perlu minyak wangi perlu. Lambine ricik perlu. Paham ya? Kanjeng Nabi dikongkon ngumbar. Wa thiyabaka fathir. Itu pengalaman Rasulullah SAW.
Dan wahyu itu terus begitu berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat wahyu ini terhenti. Wahyu ini terhenti. Gak ono Jibril nah. Balik-balik kanjeng Nabi berhenti kok gak ono. Dan terhenti itu tidak main-main. 6 bulan itu riwayat terpendek 6 bulan. Dalam riwayat lebih dari 6 bulan. Bingung Pak. Bingung. Apalagi campur aduk antara senang dengan takut dengan rindu. Ya, perasaan itu senang dengan takut. Kenapa ini? Dan Nabi itu sampai-sampai merasa, apakah aku ini teman si Nabi kok wis gak ono newak kok gak ono telepon maneh. Ya sama lek kadang harus dalam gaji kok. Iki sih gak sih saja. Itu zaman fatratil wahyu. Wahyu terputus. Dan Nabi berpikir kudu malingan lho ya. Sampai kemudian turun wadduha. Demi waktu duha pagi. Ini ibarat hati perasaan Rasulullah SAW yang saat itu menjadi terang lagi karena wahyu sudah turun lagi. Walaili idza saja, dan demi waktu malam yang semakin pekat, semakin gulita seperti perasaannya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggalkan wahyu. Nah inilah yang saya katakan dulu di Latansa ini, bedanya mukjizat dengan sulaman. Keramat itu ada di tangan Allah, bukan orangnya. Jadi wonge iso apa Pak? Contohnya iso miber, iso mlaku ndek dhuwur banyu, iku gak iso wong gak iso mbaleni maksudnya. Lah iku mang kok iso? Iku mang Gusti Allah. Tapi dikon baleni, yo kedelok. Lah kalau ada orang kok menguasai, ya, itu berarti pesulap. Guduk keran. Ono uang keramat Pak Roto Bapak lantai itu gak apa-apa. Ya. Subhanallah, itu bisa jadi wali. Tapi lek wong mbaleni. Orang munggah lantai pintu kalau terjun, ya modal. Lah lek gak modal, pastikan itu debus. Paham nih? Nabi Musa itu menerima tongkat, dan itu adalah tongkatnya sendiri, bukan tongkat dari Allah Ta'ala. Itu tongkatnya sendiri. Ahusyu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra, katanya Nabi Musa. Ini tongkat ya Allah. Kan Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa sing sama cekel itu? Jarene Gusti Allah. Nabi Musa ini mukjizatnya bisa ngomong ambil Gusti Allah. Qala hiya asaya. Ini adalah tongkat saya. Tak kaya Musa, wedhus tak kaya napa-napa ya. Saiki diuncalno dadi kula. Nggih. Nabi Musa heran itu. Karena ada perintah Allah, dia bisa menjadi ular. Ini kok diuncalno dhewe ya gak dadi apa-apa. Paham betul? Nah. Idrib bi asaqal bahr, pukul laut itu dengan tongkatmu. Perintahnya dulu dipukul baru terbelah. Kalau nggak ada perintah itu dikepuk-kepuk aja macet. Karena itu bukan dalam kontrolnya Nabi mukjizat itu. Nah keramat juga sama, wahyu juga sama. Wahyu itu bukan kontrolnya Nabi Muhammad. Jadi tidak setiap kali Nabi butuh jawaban ada jawaban. Kalau ada wali begitu percaya sampai. Tapi kalau orang wali kok mesti iso nih, ini wali murid. Paham ya? Kena gawe itu salah satu tandanya begitu. Karena itu di luar kontrol. Nabi sampai stres dalam tanda petik. Kok gak teko-teko wali? Ya apa ya aku gitu. Ternyata Allah mengatakan apa? Walaili idza saja, itu seperti suasana hati seorang kekasih yang ditinggal kekasihnya nggak dihubungi lagi, digantung. Itu sudah takkan, sudah dilamar takkan. Kok terus gak menghubungi? Lama Pak, itu 6 bulan. Baru Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Kamu itu dapat nikmat banyak. Ya.
Nabi barulah tenang. Ya. Yes. Ini tadi apa? Wahyu itu begitu turun terus sampai kemudian periode Madinah. 13 tahun di Mekah itu begitu Pak. Ojo cacak nulis. Wong salah kayak so nulis ya. Tidak ada dokumentasi itu, tidak ada. Korotis ini tidak ada. Kertas ini kan temuan baru. Tidak ada. Tapi baru di Madinah, periode Madinah, sahabat-sahabat ini ada yang pintar nulis. Beberapa sahabat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti Mu'adz bin Jabal, bisa nulis. Kalau Kanjeng Nabi bikin gak nulis, ya wis tulisan ditulis tapi nama terpisah-pisah. Ini sama supaya tahu. Jadi penulisan wahyu itu terjadi pada masa Rasulullah hidup. Tidak seperti Injil. Injil itu ditulis 300 tahun setelah Isa. Tidak ada. Tapi kalau Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad hidup. Tapi nulisnya bukan dari sajilidnya kan. Ono saya ditulis di kayu, palapa kurma, ada yang di kulit, ada yang di batu, terpisah-pisah berserakan. Karena itu nggak penting, itu hanya dokumentasi. Yang penting di mana? Itulah bedanya. Dulu di awal-awal dokumen yang paling penting itu adalah yang diingat. Berbeda dengan sekarang. Saya ini yang gawe yang utama adalah yang tertulis. Sama nggak tukaran pengadilan, mana bukti tertulisnya? Yang utama adalah tulisan. Ingatan ini mendukung saja. Kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, ingatan ini yang utama, tulisan ini yang mendukung. Itu sistemnya yang berbeda. Zaman, gitu. Soalnya ingatannya juga kuat-kuat. Nah, pada masa Rasulullah SAW sudah ditulis tapi berserakan. Hingga Rasulullah SAW wafat, kabundut, digantikan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini masalah utamanya adalah orang-orang yang balik kucing. Nah, semua Nabi ini mati, terus mau Abu Bakar itu sopo. Lah Muhammad kalau melalui Abu Bakar mau. Paham? Sehingga yang dihadapi oleh Abu Bakar adalah munculnya orang-orang murtad. Dan orang murtad inilah yang memerangi nanti. Dan ketika perang, yang banyak gugur adalah para penghafal Al-Quran. Sehingga saat itulah gagasan dari Sayyidina Umar mengatakan, Khalifah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, iki nek wong-wong sampean jarno, gak sampean tulis, gak sampean dadekno situ, iki temenan iki Quran iki iso ilang iki. Soale sing hafal gugur syahid. Sehingga sampeyan yo apa carane? Kudu sampeyan jadikan satu disimpan di dokumen lain. Jarene Abu Bakar, bid'ah. Nabi gak tahu nglakoni ngono. Jadi istilah bid'ah itu sudah ada pada zaman Abu Bakar. Karena Nabi tidak pernah membuat Quran begini jadi satu ini. Memang sudah ditulis tapi terpisah-pisah semua ini berserakan. Nah di kelompoknya tadi siji bid'ah mulai jarine Abu Bakar. Umar iki ngotot. Jadi meneh takon. Ngene temenan akak apik iki. Lek gak sama dadekno situ. Tak wong ya apa? Ngaji ya apa? Ya lek wong Arab kabeh kuwi ngono ya. Hadza wallahi khair. Ping pindho ping telu sampai Abu Bakar sepakat. Iya wis. Barulah ditunjuk Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran. Hanya satu biji Quran itu pada masa Abu Bakar. Tidak ada di dunia ini Quran, tidak ada. Hanya ada satu. Itu disebut Mushaf Imam. Dan itu disimpan di istana negara ibaratnya. Tidak ada di rumah-rumah orang, tidak ada. Nah yang di rumah orang-orang apa? Ada orang yang pintar nulis, bisa nulis seperti Sayyidina Ali, kan pembelajar. Asalnya gak iso sadar di iso, ya. Seperti Nabi Muhammad itu konon juga akhirnya belajar nulis, walaupun tidak diceritakan Nabi sampai nulis enggak. Tapi pembelajar jiwanya, ya, sehingga belajar.
Sayyidina Ali itu kata jenengan ngeten iki ibaratnya umpama Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, sahabat-sahabat itu ono sing nulis yang disampaikan Nabi Muhammad. Ali punya, ya. Ibnu Mas'ud punya. Sehingga mushaf yang beredar di masyarakat ini catatan pribadi-pribadi. Paham? Sehingga itu nanti yang pada masa Sayyidina Utsman bermasalah. Abu Bakar ya. Catatannya Abu Bakar ini satu-satunya. Ya. Abu Bakar tilar donya kapundhut. Mushaf ini diberikan kepada Umar sing jaga di istana negara. Umar kapundhut diberikan pada Hafsah, putrinya Sayyidina Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sejak kemudian Sayyidina Utsman jadi khalifah, di paruh kepemerintahannya yang kedua, Utsman ini yang bingung adalah di masyarakat wong-wong iki beda-beda. Jadi muridnya Mas Ari iku ngaji mushaf Ari. Sing muridnya jenengan sapa? Mas Udin iki sing dikaji catetane Udin. Sehingga beda-beda. Sehingga Utsman punya pikiran Qur'ane Ari, Qur'ane Udin iku diobong, dimusnahkan. Cek aman soalnya wong-wong gelut. Kan ajarannya bisa beda. Kan catatan pribadi itu bisa beda-beda ya. Kayak sampean ana Quran ora sing sampean pikir ora penting mas sampean tulis. Sebab itulah Sayyidina Utsman punya pikiran mushaf iki sing beda-beda ini harus dimusnahkan. Diganti mushaf resmi negara. Wis. Saya kita takoni. Mas Ari duwe kenang-kenangan ambil Rasulullah yaitu catatan pribadi. Tak jaluk tak obong muring-muring apa gak? Gak terima. Mas Udin ya gak lho, catatanku berharga banget. Iki buku nek iso dikubur bareng aku. Lah kok kate sama jaluk sama nopo. Sehingga banyak sahabat itu yang marah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Di paruh banyak tuduhannya kepada Sayyidina Utsman. Salah satunya adalah banyak hal-hal kontroversial kebijakan politiknya Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu adalah perluasan Madinah Nabawi. Nabawi bukan segede sekarang, tapi kecil. Lah umat Islam wis menyebar luas, banyak orang haji pasti ke situ, masjid gak cukup. Dan di omah-omah pinggiran ini, siapa? Situs Rasulullah SAW, dalamnya Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang Madinah ketika ini dibombardir, ya. Ini banyak juga yang kesakitan. Ya, banyak riwayat seiringan dengan palu memukul dinding-dinding rumah Rasulullah. Artinya jelek-jelek nangis sahabat itu, kan di Nabi di bang. Dan itu yang terjadi fitnahnya. Sehingga di paruh terakhir kepemimpinan Sayyidina Utsman ini, di samping sahabat sudah tidak banyak di Madinah, sahabat itu menyebar mulang dinding. Banyak yang tidak simpati kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Mana Sayyidina Utsman dibunuh, demo tiang-tiang. Tujuannya satu, nepotis. Sing dadekno gubernur keluargane Bani Umayyah, ngene iku keluargane Sayyidina Utsman. Walaupun ini dibalas, dijawab oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dituduh korupsi karena menikahkan putrinya besar-besaran. Ini supaya tahu aja ya, supaya tahu kenapa kok sampai dibunuh gitu. Nah, orang dibunuh kan mesti pertanyaannya jangan Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, supaya paham. Di antaranya mushaf dibakar dijadikan satu, ya, tuduhan korupsi. Jadi Sayyidina Utsman, aku ini masuk Islam jadi khalifah. Iku kaya raya. Sekarang setelah 12 tahun jadi khalifah. Jadi 12 tahun ya, pemerintahnya Sayyidina Utsman ini paling lama. Kalau Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar hampir 2 tahun, Ali cuma 6 tahun, Utsman ini 12. Setelah 12 tahun jadi khalifah, sekarang aku tinggal punya 2 onta sama 1
Jadi korupsi apa Kak? Nah, mboten biyen supuke untone ewon dadi khalifah itu. Nek ana apa Mas Ari jenenge nek dadi tes and proper test. Jenenge harta kekayaanmu piro iki lho ya. Kate mlebu nyalon iku lak diitung ta. Diaudit. Niku Sayyidina Utsman itu untone ewon, lahan-lahannya banyak sekali. Setelah 12 tahun jadi khalifah, saiki kali loro sing tak budal kaji mulai kaji. Tapi jawabannya ini sudah tidak didengar lagi karena wong wis kadung duwe, wis kadung paham iki. Kenapa kok sampai kudu dhewe? Kudu wong kudu sahabat ini. Umat Islam baru. Karena saat itu di zaman Sayyidina Utsman, Islam ini bukan hanya di Mekah Madinah, sudah sampai Persia atau Syam itu tadi. Bahkan pasca Sayyidina Utsman, nggih kan daulah pas Ali, kemudian daulah Umayyah, Abbasiyah. Niku ibu kota Islam niku nek Madrid niku lho Pak. Nek ngene bola Spanyol. Jadi ngomong Islam itu Spanyol, kudu Mekah Madinah bayangno. Sampai sana Islam itu sudah. Nah sebab wong Islam wis sakmono kae ya. Terus Sayyidina Utsman sendiri jadi khalifah itu umur 71. Munggah jadi presiden itu umur 71. Ya apa kira-kira? Ya sepuh. Ditambah 12 tahun piro? Sudah hampir 83 ya. 82 80 pun mboten iso berpikir bagus lagi sebagai presiden nih, pada presiden mikirno bukan hanya presiden, ini menguasai negara-negara ini. Jadi naik khalifah ini 71. Sehingga isone nek ngaji, nggih. Sehingga beliau dibunuh pada saat ngaji. Sayyidina Utsman dibunuh pada saat mengaji. Ini sudah sepuh, sudah rentah beli. Tapi napa niki? Sing ditunjuk Sayyidina Utsman, dulur-dulure sing dadi niki sing nepotis temenan, sing korupsi sing paham. Tapi kan kesane ya Utsman lagi sing tanggung jawab iki. Gitu. Nah itulah supaya sampean paham. Ya di antara kemelutnya itu begitu. Ya. Hingga pada saat itu Sayyidina Utsman mencetak buku, biar kena percetakan, jadi nulis ya, di bolan-balani sampai 6 kali. Jadi asal usulnya Quran ini di dunia cuma 1, kemudian berubah jadi 6. Seluruh dunia. Hingga masa modern nanti Mesir percetakan, Saudi percetakan, terus digawe ini percetakan Kudus di sana Mojo itu. Barulah ada mushaf ini, kertas ini. Tapi di Al-Quran sudah disinggung. Dulu Yahudi juga begitu. Taja'alunahu qarati satu kota tutup. Taja'alunahu qarati satu bedunaha wa tukhfuna katsiran. Jadi jangan sampai Quran ini ya, tidak seperti dulu lagi. Qurannya jadi hanya lembaran-lembaran doa, dipakai hiasan, dicetak warna-warni, di semacam-macam. Tapi tidak bisa jadi panduan hidup sampai ya. Ini jangan sampai. Wakil lagi percetakan itu sampai dari harga murah sampai mahal ada. Ya. Tapi apakah Allah menurunkan untuk itu? Nah, jelas semua ini. Nah ini. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main. Nah, ini Quran malah tadi napa ini mainan-mainan. Semuti-muti majelisnya ini sampai satu ayat bosan minggu panggian itu dalam rangka ingin membumikan Al-Quran itu dalam dirinya kita. Dan ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Mukjizatnya itu akhlak. Karena khuluquhul Quran, tapi akhlak itu Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizatnya Nabi itu bukan bentuknya debus-debus sulatan, keanehan-keanehan. Hampir tidak ada. Kalau ada cuma sedikit.
tapi umatnya terbanyak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang harus kita hargai supaya kita nggak seperti orang Yahudi tadi. Mereka tidak bisa menghargai Allah dengan selayaknya